Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama aku Putri Rina Amalia Hasan dengan NIM C240120128. Pada video kali ini aku akan membuat micro teaching Labcom PSI pertemuan 12 terkait materi pembakuan upaya atau standarisasi alat tangkap. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengganti praktikum. Sebelum kita mulai ke Labcomnya, ada sedikit dulu materi penjelasan tentang apa itu pembakuan upaya. Pembakuan upaya atau yang biasa dikenal dengan standarisasi alat tangkap adalah penyeragaman upaya penangkapan terhadap beberapa jenis alat tangkap, sehingga tingkat pemanfaatan sumber daya dapat dihitung dengan mudah dan dapat diasumsikan upaya penangkapan suatu alat tangkap dapat menghasilkan tangkapan yang relatif sama dengan alat tangkap yang dijadikan standar serta dapat diketahui potensi pengembangannya. Pestandaran alat tangkap ini perlu diketahui adanya jumlah trip sehingga nantinya akan diketahui nilai catch per unit effort atau CPUE dari masing-masing alat tangkap sehingga dapat diketahui nilai FPI-nya atau Fishing Power Index. Berikut merupakan beberapa contoh soal tentang pembakuan upaya. Setelah ini, kita langsung saja ke Labcom-nya. Di sini sudah ada soal Labcom mengenai pembakuan upaya. Berikut disajikan data berupa hasil tangkapan dan upaya tangkapan di perairan Selat Sunda. Di sini ada tabel berisikan tahun hasil tangkapan dimulai dari tahun 2011 hingga 2015, serta data hasil tangkapan dan upaya tangkapan dari berbagai jenis alat tangkap seperti buka cincin, remel net, pursein, dan jala tebar. Pada materi pembakuan upaya, dari tabel ini kita diminta untuk menentukan FPI, alat tangkap standar, nilai MSY, dan interpretasinya. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah mentotalkan semua hasil tangkapan dan upaya tangkapan per alat tangkap per tahun. Caranya dengan klik sama dengan sum, kemudian tarik garis data hasil tangkapan dan upaya tangkapan. Maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai FPI. Langkah awal, kita dapat membuat tabel yang berisikan alat tangkap, hasil tangkapan, upaya tangkapan, catch per unit effort, dan tabel hasil FPI-nya. Masukkan nilai hasil tangkapan dan upaya tangkapan tiap alat tangkap dari data yang sudah ditotalkan. Seperti ini contohnya pukat cincin, totalnya selama tahun 2011 hingga 2015 adalah 1121693. Kemudian setelah semua datanya masuk, maka dilakukan perhitungan CPUE atau catch per unit effort dengan membagi hasil tangkapan dengan upaya tangkapannya. Setelah didapatkan nilai CPUE-nya, maka dilakukan perhitungan FPI dengan membagi nilai CPUE A dengan CPUE-I. Jangan lupa di string untuk nilai CPUE-I-nya. Maka didapatkan hasil FPI sebagai berikut. Selanjutnya adalah menentukan alat tangkap standar. Langkah awal adalah membuat tabel yang berisikan tahun serta alat tangkap yang digunakan, serta tabel upaya standar. Perhitungannya adalah dengan mengkalikan nilai FPI dengan upaya tiap alat tangkap per tahun. Seperti contohnya untuk pukat cincin di tahun 2011, nilai FPI-nya di string kemudian dikali dengan nilai upaya tangkapan pukat cincin pada tahun 2011. Kemudian enter, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk semua alat tangkap sama rumus yang digunakan, hanya berbeda di nilai FPI-nya saja. Untuk nilai upaya standarnya tinggal menjumlahkan seluruh nilai upaya standar tiap alat tangkap. Setelah itu
Yang ketiga, kita mencari nilai MSY menggunakan model Schaefer dan model Fox. Langkah awal adalah membuat tabel berisikan tahun, hasil tangkapan, upaya tangkapan, catch per unit effort, dan learn CPUE. Untuk catch per unit effort yang digunakan, yaitu hasil penjumlahan dari hasil tangkapan tiap alat tangkap per 1 tahun. Seperti contohnya pada tahun 2011, hasil tangkapan dari alat tangkap pukat cincin, tremel net, pursein, dan jala tebar dijumlahkan. Kemudian itu yang digunakan untuk menghitung nilai MSY. Untuk upaya tangkapan juga sama, menggunakan upaya hasil yang telah didapatkan dari perhitungan sebelumnya, yaitu upaya standar untuk tiap tahunnya. Kemudian menghitung nilai CPUE-nya sama seperti sebelumnya, yaitu membagi antara catch dengan effort. Setelah nilai CPUE didapatkan, maka nilai tersebut dilenkan. Nilai catch dan effort tahun terakhir, atau pada contoh ini tahun 2015, merupakan C aktual dan F aktual yang akan digunakan untuk perbandingan. Selanjutnya adalah memasukkan atau menghitung nilai MSY menggunakan metode Schaefer dan Fox. Langkah awal adalah meregresikan untuk mendapatkan nilai A, B, dan R kuadratnya. Untuk metode Schaefer, nilai A-nya menggunakan Y-nya menggunakan CPUE dan X-nya menggunakan effort atau F-trip. Kemudian intercept lalu enter. Untuk B-nya juga sama, didapatkan R kuadratnya sebesar 23,12%. Untuk perhitungan MSY-nya dengan rumus min A kuadrat dibagi 4 dikali B. Langsung masukkan saja sesuai rumus, kemudian didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk nilai F MSY-nya, rumusnya min A per 2B. Dapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian, menghitung nilai MSY dengan model Fox. Sama seperti sebelumnya, yaitu regresikan nilai learn CPUE dan effort untuk mendapatkan hasil A, B, dan R kuadrat. Didapatkan R kuadrat sebesar 27,09%, yang artinya lebih besar dari nilai R kuadrat model Schaefer sebelumnya. Kemudian, melakukan perhitungan nilai MSY, yaitu dengan min eksponen A-1 dibagi B. Masukkan sesuai rumus, kemudian enter. Maka didapat hasil sebagai berikut. Untuk nilai FMSY-nya cukup mudah dengan rumus min 1 per B. Maka didapatkan hasil model Fox adalah yang lebih sesuai untuk diterapkan. Maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Hasil analisis menunjukkan bahwa model yang paling sesuai diterapkan yaitu model Fox. Nilai CMSY dan FMSY lebih besar dibandingkan hasil tangkapan dan upaya penangkapan C aktual dan F aktual, sehingga perairan Selat Sunda terindikasi underfishing. Oleh sebab itu, perlu dilakukan strategi pengelolaan berupa peningkatan hasil tangkapan dan penambahan trip yang tidak melebihi nilai MSY dan FMSY. Selanjutnya, kita ke soal berikutnya. Sama seperti soal sebelumnya, di sini terdapat hasil tangkapan dan upaya tangkapan dari berbagai jenis alat tangkap. Ada dogol, pursein, gillnet, dan pukat pantai. Seperti sebelumnya juga, di sini kita diminta untuk menentukan FPI, alat tangkap standar, nilai MSY, dan interpretasinya. Langkah awal, kita kelompokkan hasil tangkapan dan upaya tangkapan per alat tangkap, agar tabelnya sama seperti tabel sebelumnya, per tahun. Caranya tinggal memindahkan nilai C dan F yang didapatkan untuk tiap ikan. Nilai C yang digunakan adalah C ikan kurisi dan F-nya adalah F kurisi. Sebelum itu, untuk menghitung proporsi, di sini kita bisa menggunakan nilai C
Kurisi dibagi dengan nilai C total, maka didapatkan proporsi sebagai berikut. Untuk nilai F kurisi dengan rumus F total dikali proporsi, dapatkan hasil sebagai berikut. Setelah tabel selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat tabel FPI seperti sebelumnya, yaitu dengan memasukkan nilai hasil tangkapan dan upaya tangkapan yang telah dihitung. Setelah itu, hitung nilai CPUE-nya dengan rumus membagi nilai cash dengan effort untuk tiap alat tangkap. Kemudian dilakukan perhitungan FPI sama seperti rumus sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah perhitungan alat tangkap standar. Sama seperti sebelumnya, yaitu kita buat dulu tabel berisikan alat tangkap per tahun, kemudian hitung upaya standarnya dengan menghitung nilai FPI dikalikan dengan F per alat tangkap. Maka didapatkan hasil sebagai berikut, kemudian jumlahkan untuk setiap tahunnya. Setelah itu, perhitungan nilai MSY-nya. Sama seperti sebelumnya, dilakukan perhitungan nilai CPUE dengan membagi antara cash dan effort, kemudian setelah didapat hasilnya, nilai CPUE dilenkan. Setelah itu, setelah nilai MSY atau tabel MSY didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai MSY dengan model Skiver dan model Fox. Caranya sama dengan intercept, slope, dan RSI untuk mendapatkan nilai regresi A, B, dan R kuadrat. Sama sebelumnya, untuk model Skiver menggunakan X-nya F-trip atau effort dan Y-nya yaitu CPUE. Kemudian didapatkan hasil sebagai berikut. Didapatkan nilai R kuadrat sebesar 12,38%. Sedangkan nilai model Fox didapatkan R kuadrat sebesar 13,13%. Maka nilai R kuadrat yang menunjukkan paling sesuai untuk diterapkan adalah model Fox. Maka dapat diketahui interpretasinya yaitu analisis menunjukkan bahwa model yang paling sesuai diterapkan yaitu model Fox. Nilai CMSY dan FMSY lebih besar dibandingkan hasil tangkapan dan upaya penangkapan C aktual dan F aktual, sehingga perairan Selat Sunda terindikasi underfishing. Oleh sebab itu, perlu dilakukannya strategi pengelolaan berupa peningkatan hasil tangkapan dan penambahan trip yang tidak melebihi nilai MSY dan FMSY. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.